Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-37. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahendra kini benar-benar sudah sampai ke puncak rencananya. Sekali lagi bertempur dengan anak panah Wijen itu. Meskipun ia sudah tidak akan dapat mengharapkan Ken Dedes lagi, namun setidak-tidaknya ia dapat melepaskan sakit hatinya dengan melumpuhkan Mahesa Agni, bahkan menjadikan anak itu cacat atau apapun yang akan membuat anak panah Wijen itu menyesal sepanjang hidupnya atas keberaniannya mendesak Mahendra dari arena sayembara pilih. Dengan senyum yang menyakitkan hati, Mahendra itu maju setapak sambil berkata, "Nah, Wiraprana, apakah katamu sekarang? Apakah kau akan menengadahkan wajahmu? Aku sama sekali sudah melupakan gadis kaki Gunung Kawi itu. Namun aku sama sekali tak dapat melupakan kekalahan yang pernah aku alami. Kekalahan yang tidak adil. Hanya karena kakak seperguruanku menganggap aku kalah. Kini kita dihadapkan kepada saksi yang lebih banyak lagi. Apakah kau masih berkata bahwa Mahendra dapat dikalahkan oleh anak pedesaan?" "Aku sama sekali tidak mempersoalkan tentang kalah dan menang," jawab Mahesa Agni yang telah mulai kehilangan kesabarannya. "Katakan saja, apakah maksudmu sebenarnya? Menantang aku berkelahi atau apa?" Dada Mahendra berdesir mendengar ketegasan sikap Mahesa Agni. Namun ia pun harus bersikap setegas itu pula. Maka jawabnya, "Ya, marilah kini kita buktikan kebenaran dari keseimbangan di antara kita. Kita akan yakin sebab kita dihadapkan kepada saksi-saksi." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi ia meletakkan bungkusannya serta tongkat kayunya. Kemudian ia bersikap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sekali lagi dada Mahendra berdesir. Sikap Mahesa Agni benar-benar meyakinkan, seolah-olah tak ada suatu apapun yang ditakutinya, sehingga meskipun ia dihadapkan pada suatu keadaan yang pasti tidak disangka-sangkanya, namun ia tidak kehilangan ketenangannya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara Kebu Ijo. "Hei, Wiraprana, apakah yang ada di dalam bungkusanmu itu? Ular atau jambi-jambi?" Kata-kata ini disusul oleh derai suara tertawa dari beberapa orang kawannya. Alangkah sakit hati Mahesa Agni ketika ia melihat Mahendra tertawa pula. Maka berkatalah Mahesa Agni dengan lantangnya, "Ayo Mahendra, apakah yang sebenarnya kau kehendaki?" Mahendra berhenti tertawa. Dengan tajam ia memandang wajah Mahesa Agni yang telah mulai menjadi kemerah-merahan. Bahkan Mahesa Agni itu kemudian berkata, "Mumpung hari masih pagi, aku akan segera meneruskan perjalanan." "Jangan mengigau," bentak Mahendra. "Kau sangka aku berhadapan dengan seekor tikus? Aku berhadapan dengan seorang manusia. Karena itu, maka ia pun akan berlaku sopan dan menghargai orang lain." Bukan main marahnya Mahendra mendengar sindiran itu. Kini ia sudah siap dengan setiap kemungkinan. Ketika Mahendra itu bergeser setapak ke samping, maka kaki Mahesa Agni pun segera merenggang.
Geram Mahendra. "Kau yakin akan dirimu, Wiraprana? Tetapi sebentar lagi kau akan menyesal." "Aku menyesal sejak semula ketika aku sadari bahwa pertemuan ini tidak bermanfaat sama sekali," sahut Mahesa Agni. "Diam!" bentak Mahendra. Kemudian katanya, "Mulutmu setajam bisa ular. Ayo, minta maaf kepadaku." Mahesa Agni pun anak muda semuda Mahendra, karena itu darahnya pun masih hangat-hangat panas. Ketika ia sudah tidak berhasil menahan diri lagi, maka ia pun menjawab, "Aku sudah bersiap untuk mempertahankan harga diriku, bukan untuk menyembahmu." Jawaban itu seakan-akan membakar telinga Mahendra. Karena itu tiba-tiba ia berteriak nyaring. Dengan satu loncatan, maka Mahendra menyerang Mahesa Agni dengan dahsyatnya. Tangannya terjulur lurus mengarah dada lawannya. Kecepatan gerak Mahendra benar-benar mengagumkan. Namun Mahesa Agni benar-benar telah bersiap. Karena itu dengan kecepatan yang sama, ia segera mencondongkan tubuhnya. Sehingga seakan-akan tangan Mahendra yang terjulur itu terhenti beberapa cengkang saja di muka dadanya. Tetapi Mahendra tidak membiarkan kegagalan itu. Cepat ia meloncat sekali lagi. Kali ini kakinya berputar setengah lingkaran pada tumitnya, dan kakinya yang lain menyambar lambung Mahesa Agni. Namun sekali lagi Mahesa Agni dengan lincahnya meloncat ke samping menghindari kaki lawannya. Bahkan dengan cepat, Mahesa Agni berhasil menyentuh kaki itu dengan telapak tangannya, sehingga Mahendra terdorong selangkah ke samping. Mahendra terkejut mengalami kegagalan yang berulang itu. Ia merasa seakan-akan ilmunya sudah jauh meningkat sejak beberapa bulan yang lampau. Tetapi ia masih gagal dalam serangannya berganda atas lawannya. Karena itu maka kemarahannya menjadi semakin menyala. Apalagi kini beberapa orang kawannya menyaksikan perkelahian itu, sehingga setiap kegagalan yang dialaminya pasti akan menyebabkan kawan-kawannya itu menjadi kecewa. Mereka menganggap bahwa di antara mereka, Mahendra adalah seorang anak muda yang pilih tanding, sehingga tidak ada di antara mereka yang berani melawannya. Mahendra kali ini ingin memamerkan kepada kawan-kawannya bahwa sebenarnya ia memiliki ilmu yang tak dapat diabaikan. Karena itu maka sengaja dipancingnya persoalan atas Mahesa Agni itu. Dengan demikian, maka Mahendra itu pun kemudian menyerang lawannya kembali, bertubi-tubi seperti angin ribut melanda ujung-ujung pepohonan. Tetapi ternyata lawannya kali ini sangat mengejutkannya. Mahesa Agni mampu bertahan sekokoh batu karang. Betapa angin melandanya, namun ia tetap tegak di tempatnya tanpa tergeser seujung rambut pun. Namun Mahendra pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya. Tangannya bergerak-gerak dengan tangkasnya, menyambar-nyambar seperti ujung cambuk yang mematuk-matuk. Sepasang tangan itu seakan-akan berubah menjadi 10, bahkan ratusan pasang tangan yang menyambar dari segala arah. Namun Mahesa Agni dapat pula bergerak selincah burung sikatan. Tubuhnya melontar seperti bayangan melingkar, kemudian menyambar seperti burung Raja Wali. Namun kemudian menyerbu dengan dahsyat, sedahsyat banteng jantan. Maka perkelahian itu pun semakin lama semakin menjadi sengit, dan orang-orang pun semakin lama semakin banyak berkerumun di sekitar perkelahian itu. Beberapa orang perempuan berteriak-teriak, dan beberapa orang laki-laki mencoba bertanya-tanya apakah sebab dari perkelahian itu. Tetapi tak seorang pun yang mendapat jawabnya.
Kawan-kawan Mahendra melihat pertempuran itu dengan tegangnya. Kebo Ijo bahkan ikut meloncat ke sana kemari, seakan-akan ikut terputar bersama gerakan-gerakan mereka yang berkelahi itu. Di panas yang semakin lama semakin terik, di tepi jalan kota jantung pemerintahan Tumapel itu, terjadi pergulatan yang semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa orang menyaksikan perkelahian itu mengenal bahwa salah seorang dari mereka adalah Mahendra. Tetapi siapa yang seorang? Seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekar mendesak maju mendekati Kebo Ijo. Digamitnya Kebo Ijo sambil bertanya, "Dengan siapakah Mahendra itu berkelahi?" Kebo Ijo berpaling. Ketika dilihatnya orang bertubuh tinggi itu, ia terkejut. Tetapi kemudian ia menjawab, "Dengan anak Panawijen, Wiraprana." "Apakah sebabnya?" "Anak itu menghina kami, anak-anak muda Tumapel." "Hai?" bertanya orang bertubuh kekar itu. "Ia menghina kita?" "Ya." "Apa katanya?" Kebo Ijo tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Karena itu katanya, "Aku tidak jelas. Mahendra yang mendengarnya. Dan karena itu ia marah kepada anak Panawijen itu." Geram orang yang bertubuh kekar itu. "Kenapa lehernya tidak dipatahkannya saja?" Kebo Ijo sekali lagi berpaling. Ia tersenyum di dalam hati. Orang yang tinggi besar itu adalah seorang prajurit pengawal Aku Tumapel. Maka katanya untuk membakar hati prajurit itu, "Kaulah yang berhak memutar lehernya." Tetapi prajurit itu mengerutkan keningnya. Kemudian sekali lagi ia menggeram, "Aku tidak bersangkut paut dengannya." "Kenapa? Apakah kau tidak terhina pula? Anak itu anak Panawijen, seperti kuda sempana, pelayan dalam Akuwu. Aku tidak mau berselisih dengan anak muda itu." Kebo Ijo tertawa pendek. Katanya, "Kuda sempana tidak mengenalnya." Prajurit pengawal Akuwu Tumapel itu mengerutkan keningnya. "Aneh," pikirnya. Tetapi ia tidak bertanya. Kini ia memperhatikan perkelahian itu. Mahendra agaknya telah mengerahkan segenap tenaganya, namun ia sama sekali tidak dapat menguasai keadaan. Bahkan kemudian tampaklah kelebihan-kelebihan yang mengagumkan dari lawannya itu. Kelincahan dan ketangguhannya, bahkan kekuatannya pun melampaui kekuatan Mahendra. Dan sebenarnya lah, Mahesa Agni telah meloncat lebih jauh dari lawannya itu. Meskipun selama ini Mahendra telah berhasil meningkatkan ilmunya, namun kecepatan Mahesa Agni dalam olah kanuragan jauh lebih pesat daripadanya. Sehingga dengan demikian, jarak dari keduanya menjadi semakin jauh. Orang yang tinggi besar itu menjadi heran. Mahendra adalah anak muda yang pilih tanding, tetapi kini berhadapan dengan anak yang datang dari pedesaan. Agaknya ia mengalami kesulitan-kesulitan. Prajurit itu menarik nafas. Seorang demi seorang itu tidak lebih dari Mahendra. Tetapi bukankah ia prajurit pengawal Aku yang mempunyai lingkungan yang cukup banyak? Bahkan di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang yang pasti melampaui keunggulan Mahendra, yaitu kakak seperguruannya, Witantra. Maka prajurit itu pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat bahwa Mahendra tidak segera dapat mengatasi keadaan. Bahkan semakin lama, tampaknya semakin terdesak. Maka prajurit itu pun segera melangkah pergi, menerobos di antara para penonton yang semakin lama semakin berjejal-jejal. "Anak itu harus mendapat sedikit pelajaran," gumamnya sepanjang jalan.
Dengan tergesa-gesa ia pergi ke rumah Witantra. Ia ingin mendapatkan pujian darinya, namun dengan menyesal ia tidak menemuinya di rumah. Maka karena itu, segera ia pergi ke barak penjagaan prajurit pengawal Aku Tumapel. Namun di sana Witantra itu pun tak ditemuinya. Ia takut terlambat karenanya, sehingga akhirnya ia ingin bertindak sendiri dengan beberapa orang kawannya. Prajurit yang bertubuh tinggi tegap itu pergi ke tempat Mahendra berkelahi melawan Mahesa Agni. Sementara itu pertempuran antara Mahendra dan Mahesa Agni masih berlangsung terus. Mahendra benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Kalau mula-mula ia hanya ingin menunjukkan kemampuannya yang telah bertambah-tambah, serta membuat Mahesa Agni menyesali diri atas keberaniannya bersaing dengan Mahendra. Maka kemudian Mahendra telah melupakan segala-galanya. Ia telah sampai pada puncak kemarahannya, bertempur antara hidup dan mati. Sedangkan Mahesa Agni justru bersikap lain. Ketika ia telah dapat menjajaki kekuatan lawannya, maka ia menjadi bertambah tenang. Ternyata ilmunya telah meloncat sedemikian jauhnya, sehingga Mahendra sebenarnya bukanlah lawan yang dapat memancarkan keringat. Kalau kemudian ia bertempur, maka sebenarnya ia tidak lebih daripada melayani lawannya. Hanya sekali-sekali ia memberi tekanan-tekanan yang berat supaya Mahendra cepat menjadi lelah dan berhenti dengan sendirinya. Tetapi ternyata Mahendra pun mempunyai tenaga yang kuat. Betapa ia terdesak, namun ia masih juga berjuang sekuat tenaganya. Bahkan geraknya masih nampak garang dan serangan-serangannya tetap berbahaya. Namun demikian, betapa kecemasan merayapi dadanya. Anak muda itu benar-benar menjadi heran. Apakah Mahesa Agni itu anak genderuwo? Mahendra yang merasa bahwa ilmunya telah meningkat. Namun Mahesa Agni itu masih belum dapat dikalahkan. Bahkan semakin lama, tandangnya menjadi semakin mantap dan serangan-serangannya menjadi semakin dahsyat. Tetapi Mahendra tidak mau menunjukkan kekurangannya di hadapan kawan-kawannya. Ia harus dapat mengalahkan lawannya, supaya namanya tetap dikagumi oleh kawan-kawannya itu. Karena itu, maka diperasnya tenaganya habis-habisan. Geraknya menjadi semakin cepat, secepat burung seriti menari-nari di udara. Selincah anak kijang berkejar-kejaran di padang rumput. Tubuhnya melontar-lontar dengan cepatnya, berputar dan melibat lawannya seperti angin pusaran. Namun Mahesa Agni sama sekali tidak menjadi bingung karenanya. Dengan tenangnya ia melawan serangan angin pusaran yang melibat dirinya dari segala arah itu. Seperti gunung anakan, ia tegak menghadapi badai yang betapapun kencangnya. Mahendra semakin lama menjadi semakin cemas. Mahesa Agni benar-benar sekukuh batu karang. Sekali-kali terasa bahwa tenaganya menjadi semakin susut, sedang lawannya masih belum juga mampu dikuasainya. Malahan Mahesa Agni itu sekali-sekali menekannya dan memaksanya untuk meloncat mundur dan mundur. Kebo Ijo yang mengikuti perkelahian itu dengan seksama menjadi heran. Kakak seperguruannya ternyata telah benar-benar mengerahkan ilmunya. Namun agaknya lawannya itu benar-benar seperti asap yang tak dapat disentuh tangan. Dari perkelahian itu, Kebo Ijo pun dapat menilai bahwa sebenarnya ilmu Mahesa Agni yang disangkanya Wiraprana itu benar-benar melampaui ilmu kakaknya. Karena itu, maka Kebo Ijo pun menjadi bingung.
Ia tidak mau melihat seandainya kakak seperguruannya itu dikalahkan, tetapi ia tidak dapat terjun membantunya. Apabila demikian, dan kakak seperguruan mereka yang lebih tua, Witantra, mendengarnya, maka akibatnya akan tidak menyenangkan sekali. Namun demikian ia mempunyai satu harapan lagi. Kawannya, prajurit yang bertubuh tinggi kekar, datang kembali bersama kakak seperguruannya itu. Mahendra, dirinya dan beberapa kawannya akan dapat dijadikan saksi bahwa Mahesa Agni telah menghina mereka. Mudah-mudahan kakaknya mempercayainya dan merasa terhina pula. Demikianlah perkelahian itu semakin lama semakin nampak bahwa kekuatan Mahendra menjadi semakin berkurang, sehingga akhirnya Mahendra menjadi hampir berputus asa dan bertempur tanpa kendali. Ia menyerang dengan garangnya dan dengan penuh kegelisahan, namun serangan-serangan itu seperti angin yang lewat di antara batu-batu karang yang kokoh kuat, lewat tanpa kesan dan tanpa meninggalkan bekas. Tiba-tiba beberapa orang yang menonton perkelahian itu terkejut ketika mereka mendengar beberapa bunyi cambuk berledakan di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, mereka melihat beberapa orang prajurit pengawal Aku berada di sekitar mereka. Karena itu dengan gugupnya mereka berpencaran dan berlarian menjauh. Seorang yang berperawakan tinggi tegap berdada bidang setegap kawan Kebu Ijo, namun tidak berkumis, segera tampil ke depan. Dengan cambuk di tangan ia berteriak lantang, "Berhenti!" Mahendra segera meloncat mundur dan Mahesa Agni pun tidak mengejarnya, sehingga perkelahian itu pun berhenti. "Kenapa kalian berkelahi?" bertanya orang yang tinggi besar itu. Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Persoalan ini akan menjadi semakin berlarut-larut. Ia tergesa-gesa pulang ke Panawijen karena kegelisahannya atas nasib padukuhannya dan nasib Kendedes. Tetapi tiba-tiba ia akan terpaksa berhenti beberapa lama di Tumapel. Yang mula-mula menjawab adalah Mahendra. "Bertanyalah kepada mereka yang melihat persoalan ini dari permulaan," katanya sambil menunjuk Kebu Ijo dan beberapa anak muda yang lain. Kebu Ijo kemudian melangkah selangkah maju. Meskipun ia belum begitu mengenal prajurit itu, namun ia pernah melihatnya sekali dua kali. Kemudian katanya, "Anak itu menghina kami, Kakang." Orang itu mengerutkan alisnya. Kemudian ia bertanya pula, "Apakah yang sudah dilakukan?" Kebu Ijo berpaling kepada Mahendra. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Mahendra pun kemudian mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Anak Panawijen ini menganggap kami, anak-anak muda Tumapel, sebagai anak-anak liar. Apakah demikian keadaan kami?" Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Mahendra akan sampai hati berkata demikian atas dirinya. Ia tidak menyangka bahwa Mahendra dapat melakukan fitnah. Alangkah mengherankan dan bahkan hampir tak masuk di akalnya. Sebenarnya Mahendra sendiri terkejut mendengar kata-katanya itu, namun ia tidak dapat berbuat lain. Semula sesekali memang tidak terkandung maksud untuk melakukan perbuatan itu, tetapi ia dihadapkan pada peristiwa yang sama sekali tak diperhitungkannya. Maksudnya mula-mula hanyalah untuk menghinakan Mahesa Agni, menebus sakit hatinya atas kekalahan yang pernah dialaminya. Namun tanpa diduganya,
Ternyata ia sama sekali tidak mampu untuk melakukan pembalasan dendam itu. Bahkan sekali lagi ia dikalahkan. Karena itu, ketika ia dihadapkan pada pertanyaan yang tiba-tiba itu, maka dijawabnya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Prajurit itu yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang dengan cemeti di tangannya mengerutkan keningnya. Dipandangnya Mahesa Agni dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Kemudian dipandanginya Mahendra dengan tajamnya. Kepada Mahendra prajurit itu pernah melihatnya sekali dua kali dan pernah dikenalnya pula namanya. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sepi tegang. Semua mata tertancap kepada prajurit yang memegang cambuk itu. Ketika kakinya bergeser setapak, tiba-tiba saja Mahesa Agni pun menggeser kakinya. Namun prajurit itu tidak berbuat apa-apa. Ia menjadi bimbang. Pernah didengarnya nama Mahendra sebagai seorang anak muda yang perkasa. Dikenalnya nama itu sebagai adik seperguruan pemimpinnya. Tiba-tiba terdengarlah suara prajurit itu parau. "Hei anak muda, siapakah namamu?" Mahesa Agni menjadi ragu-ragu sejenak. Mahendra, Kebu Ijo, mengenalnya sebagai Wiraprana, putra buyut Panawijen. Karena Mahesa Agni masih belum menjawab, maka prajurit itu membentaknya. "Hai, siapakah namamu?" "Wiraprana," jawab Agni gemetar. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia berpaling kepada Mahendra dan sekali lagi ia bertanya, "Apa yang dikatakan tentang kalian?" Kini Mahendra menjadi ragu-ragu. Ia malu untuk mengurungkan tuduhannya. Namun yang menyahut Kebu Ijo, "Ia menganggap kami anak-anak muda Tumapel sebagai anak yang liar. Bukankah itu suatu penghinaan?" Prajurit itu mengangkat alisnya. Dalam waktu yang singkat ia mampu membuat perhitungan. Mahendra adalah anak yang memiliki ilmu tata bela diri tinggi. Namun sudah lama anak muda dari Panawijen itu tak dapat dikalahkan. Dengan demikian, maka anak muda itu setidak-tidaknya memiliki ilmu setingkat dengan Mahendra. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.